Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ada apa? Apa kau merasa gak nyaman? Nggak, tolong jangan berhenti. Aku tidak menyangka kau memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak perlu berterima kasih. Bagaimana dengan hadiah atas penyelamatanku? Aku sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Aku tidak baik jika kita melakukannya di sini. Fang Hong membalas. Hei, aduh, apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku tipe seorang yang mengambil keuntungan dari seorang gadis? Ayo, seseorang akan datang ke sini untuk membereskannya. Kalau kau ingin berterima kasih, kau harus mentraktirku makan. Nah, terus ini ke makan kayak shabu-shabu gitulah. Selamat menikmati. Tuh yang pelayannya berkata itu ya. Terus Fang Hong bertanya, apakah ini nggak apa-apa? Pai Ping menjawab, makan aja, nggak usah dipedulikan. Udah lama aku tidak memakan masakan seperti ini. Ini sangat indah, sama seperti Nona Pai. Fang Hong, apa yang kau bicarakan? Terus tiba-tiba, Duh, Roke angkat dulu. Tolong, biarkan aku masuk. Ternyata itu si Chen Po nih, Menteri Pai. Chen Po langsung sampai tuh, ceplak dagingnya Fang Hong nempel di mukanya. Chen Po bertanya, apa kau baik-baik aja? Pai Ping menjawab, Chen Po, aku baik-baik aja berkat Fang Hong. Panas. Kau telah menggangguku saat sedang makan. Maaf, Fang Hong, aku sangat cemas. Tolong tambah porsi makanannya. Fang Hong bertanya, apakah kau terburu-buru hanya untuk makan? Oh ya, apakah masalah Changpeng sudah selesai? Chen Po menjawab, tenanglah, semuanya baik-baik aja. Harus aku katakan, kau sangat hebat. Fang Hong berkata nih, berbisik, kau sangat melekat pada Nona Pai. Apa kau memiliki hubungan khusus? Kau terlalu banyak menghayal. Aku hanya khawatir tentang keselamatan Menteri Pai. Apa yang sedang kalian bicarakan? Dalam hati Chen Po, apa Fang Hong mengetahuinya? Apa aku terlalu mencurigakan? Ya, Pai Ping adalah putriku. Oh, tapi karena alasan tertentu, aku harus menyembunyikan fakta bahwa aku adalah ayahnya. Kau tidak mengatakan apa-apa, tapi matamu berkata lain. Terus ada nelfon Fang Hong nih. Halo, ini Fang Hong. Kau pergi kemana? Apa kau tahu? Seluruh dunia sedang mencarimu. Dian Chou sedang mencarimu. Cepat kembali. Kalau tidak, aku akan pergi. Dalam hati Fang Hong, Dian Chou, kenapa dia mencariku? Fang Hong berdiri dan berkata nih, maaf, aku harus pergi dulu. Hah? Kenapa sangat mendesak? Fang Hong berkata nih, aku tidak akan mengganggumu. Chen Po berkata, Fang Hong, jangan berbicara omong kosong. Chen Po, sekali-sekali kau harus berani. Fang Hong, bocah ini. Dalam hatinya itu ya, Chen Po, aku harus kembali lebih awal. Maaf. Terus mereka berdua pun pergi. Dalam hati Chen Po, maaf Pai Ping, ada beberapa hal yang sebaiknya kau tidak perlu tahu. Aku telah berutang budi padamu. Aku akan membayarnya dengan nyawaku. Pasti. Terus di tempat, di sekolah nih, si Dian Chou berkata, aku mendengar kau telah memanfaatkan namaku untuk berperilaku nakal di sekolah. Tampaknya tempat ini terlalu kecil untukmu. Aku tidak berani melakukan itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kepala sekolah memanggil secara langsung untuk mengatakan bahwa kau secara terbuka tidak menganggap serius peraturan dan regulasi sekolah. Aku benar-benar malu telah menerimamu sebagai murid Presiden Chou. Karena Anda tidak percaya kepada saya, itu sia-sia untuk memanggilku.
Lebih baik memecat saya langsung sehingga Anda tenang. Fang Hong, kau adalah masa depan yang paling menjanjikan di antara para siswa yang telah aku ajari. Aku tidak ingin masa depanmu berakhir. Aku akan membantumu membujuk kepala sekolah. Tapi hanya kali ini aja, aku harap kau mengerti. Di masa depan, aku akan selalu mengamati setiap gerakanmu. Dan lain kali, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Keluar. Fang Hong merespon, aku mengerti, aku akan pergi sekarang. Fang Hong pun keluar nih. Apa yang aku lakukan? Tugas utamaku bukan untuk datang ke sekolah. Sebenarnya apa tujuanmu? Lupakan aja apa yang terjadi. Terus sekarang, balik kanan, gerak, istirahatkan. Aku akan menjadi instruktur baru kalian mulai hari ini. Lebih baik jangan memberiku masalah. Terus Fang Hong datang kan? Lapor. Fang Hong datang untuk melaporkan. Hey, itu, lihat, siapa yang datang? Dia ada di sini. Pasti akan yang terjadi di sini. Aku harus mengatakan bahwa aku menantikannya. Iya, beri aku kedamaian. Instruktur ini terkenal karena emosinya. Hey, kalian bertiga, apa yang kalian bicarakan? Tidak, Pak. Si instruktur berkata nih, kau terlambat. Aku paling membenci orang yang terlambat. Jika kalian tidak mengikuti aturan, kalian akan dihukum. Dalam hati instruktur ini, dia adalah Fang Hong. Anak ini telah menyebabkan kita semua dikritik oleh para pemimpin tentara. Lihat bagaimana aku membereskanmu. Karena sangat setia, dihukum bersamaku. Hah? Siapa juga yang mau dihukum bersamamu? Dengarkan kata-kataku, 200 push up per orang. Siapa yang malas atau kurang, kalian semua akan dihukum. Hah? 200? Apa yang aku lakukan itu salah? Bunuh aja aku. Tunggu sebentar, aku keberatan. Ini karena aku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku menerima hukuman ini untuk mereka. Apakah kau ingin menjadi pahlawan? Bagaimana kau akan mengatasinya? Ini nggak bisa diselesaikan dengan 200 push up. Nggak. Bahkan ditambahkan mereka bertiga, jadi 800 push up. Jika aku menyelesaikannya dalam waktu 5 menit, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah kesini lagi. Jika aku menyelesaikannya, hukuman kami akan dibatalkan dan Anda harus berjanji padaku. Dalam hati si instruktur, 800 push up selama 5 menit. Apa kau menganggapku bodoh? Gak ada yang bisa berhasil. Aku ingin melihat seperti apa trik yang kau gunakan. Hah? 800? Apa? Fang Hong sudah gila. Iya, tapi Fang Hong sangat berenergik. Aku mendukungmu. Aku berjanji padamu. Aku harap kau tidak menyesal. Ini bukan lelucon. Seorang pria memegang kata-katanya. Saya harap Anda tidak menyesal. Dalam hati Fang Hong, maaf tuan, aku akan menggunakan trik itu. Orang yang kiri berkata nih, 800 dalam 5 menit. Aku harap dia gak berbicara omong kosong. Yang kanan menambahkan, itu pasti bohong. Bagaimana bisa? Dalam hati Fang Hong, dalam kondisiku saat ini, 800 dalam 5 menit itu benar-benar mustahil. Tetapi dengan trik ini, aku pasti berhasil. Terus kayak ditusuk tuh jarumnya tuh ke badannya. Akupuntur ini akan meningkatkan potensi tubuhku. Kekuatanku juga akan meningkat. Nih, apa yang terjadi? Apakah dia berubah? Dalam hati si instruktur, apakah anak ini lakukan pada dirinya sendiri? Aku akan memulainya, jangan berkedip. Biarkan aku menunjukkannya padamu. Dalam hati Fang Hong, aku sekarang telah mencapai potensi terbesarku. Aku 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Batasnya hanya 5 menit. Set. Hah, sangat cepat. Pria ini sangat kuat. Set. Gawat, ada apa? Set. Kenapa aku selalu mengalami masalah? Pada saat seperti ini, pergi dan panggil dokter sekolah. Dalam hati si instruktur, pada saat pelatihan militer, menurut dokter, ini disebabkan oleh kelelahan atau dehidrasi. Hai, ini apa ini? Sangat bau. Ini gak seperti sakit biasa. Dia gak bisa bernafas. Dalam hati si instruktur, aku harus melakukan pertolongan pertama. Sudah terlambat untuk menunggu dokter sekolah. Aku akan memberikan nafas buatan terlebih dahulu. Terus si instruktur langsung ditendang sama si Fang Hong. Hah, Fang Hong, apa yang kau lakukan? Hei, apa kau mau mati? Hei, apa yang kau lakukan? Fang Hong berkata nih, aku hanya akan menyelamatkanmu. Lihatlah gejalanya, dia terkena racun. Kalau kau memberikan nafas buatan, kau akan teracuni juga. Apa? Ambilkan aku air. Lebih banyak lebih baik. Tolong, tahan sebentar. Terus Fang Hong langsung siap-siap seperti biasa. Langsung diobatin. Keluar tuh racunnya tuh. Wah, sangat menjijikan. Apa yang dia muntahkan? Cepat, berikan aku airnya. Terus dokter datang nih. Tolong, serahkan padaku. Maaf, beri aku waktu. Dalam hati Fang Hong, untungnya tanduk ular itu masih ada. Setelah menggunakan itu, dia pasti akan baik-baik aja. Ini masalahku. Aku sudah mengatakannya tadi. Tolong pergilah. Jangan berpikir jika kau sudah masuk ke fakultas kedokteran, kau lebih hebat dari aku. Terus si Fang Hong ngeluarin nih batunya nih. Tapi si dokter langsung menangkap tangannya. Terus batunya kelepas. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Fang Hong menjawab, ini adalah tanduk ular yang bisa menghilangkan racun. Terus batunya langsung diinjek kau. Si dokter berkata, singkirkan anak bermasalah ini. Bagaimana bisa kau memiliki benda seperti tanduk ular? Aku menyarankan kamu untuk membaca buku. Sekarang abad ke-21. Baiklah,
Itu terserah Anda. Lagi pula Anda profesional. Terus ini si dokter nih buka P3K-nya, terus keluarin suntikan, terus mulai disuntik tuh. Ayo, bawa dia ke rumah sakit. Baik, semuanya, bubar. Apakah racun teman sekelas ini telah diatasi? Yakinlah, racunnya sudah teratasi. Dia akan baik-baik aja sekarang. Saya punya pertanyaan. Bagaimana bisa Anda tahu persis racun apa yang ada di dalam dirinya? Apa bisa Anda memberitahuku sesuatu tentang suntikan itu? Apa yang kau tahu, bocah busuk? Aku gak punya waktu untuk berbicara denganmu. Apakah Anda ingin terburu-buru menghancurkan bukti? Apa yang kau bicarakan? Si dokter berkata nih, anak muda, kau gak bisa berbicara omong kosong. Aku seorang dokter. Pergi. Nah, kalau kau berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Racun pada garis ini ada hubungannya denganmu. Atau apakah kau meracuninya? Kau. Dalam hati Fang Hong, tubuh bergetar dan berkeringat dan wajahnya merah adalah tanda ekspresi ketegangan. Sepertinya ini bukan masalah kecil. Nah, lebih baik kau tunjukkan buktinya. Konsekuensi pencemaran nama baik guru sangatlah serius. Maaf, saya nggak ada bukti. Hei, Fang Hong gak sengaja memegang topik itu. Aku pikir dia akan mendapatkan masalah. Tunggu dan lihat leluconnya. Sepertinya kau nggak ingin tinggal di sini. Ambil kotak obatmu, buka untuk diperlihatkan ke semua orang. Kupikir buktinya ada di kotak itu. Aku gak punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku tidak punya urusan denganmu. Pergi. Tapi si instruktur berkata nih, tunggu sebentar, silakan buka kotak Anda. Mohon kerjasamanya. Terus kotaknya dibuka nih. Set. Kenapa Anda membawa begitu banyak obat? Sebagai dokter sekolah, sudah biasa dokter membawa obat. Aku harus memastikan bahwa murid-muridku aman. Apakah maksud Anda ada siswa lain yang diracuni? Dalam hati si dokter, dari mana bajingan itu berani berbuat ini padaku? Jangan memaksaku untuk melakukannya. Kurasa kau terlalu banyak menonton film. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang dilempar ke mulut si dokter tuh. Masuk. Kau, apa yang kau lakukan? Hanya racun. Meskipun racun ini gak fatal, itu udah cukup untuk membuatmu lebih buruk daripada hidup. Katakan, apa yang sudah kau lakukan? Kau yang memaksaku. Kita lihat nih, dokternya langsung maju menyerang. Matilah. Tapi si instruktur langsung nih menahannya nih. Set. Anjas. Reaksinya cukup cepat. Aku akan berurusan dengan orang ini. Si instruktur berkata, ayo biarkan aku melihat kekuatanmu. Aku menyerah. Aku akui bahwa aku bukan lawanmu. Aku kalah. Dokter yang belakang berkata nih, aku tidak tahu apa-apa, termasuk yang aku lakukan sekarang. Aku hanya seseorang yang membawa pesan. Si instruktur berkata, jika seperti yang kau katakan, maka para siswa sedang dalam masalah. Yakinlah bahwa tidak akan terjadi pada mereka. Aku serahkan orang ini padamu. Terus ini di ruangan nih ya. Di ruangan, gak tau lah, di office lah. Nah, kita lihat nih si Dekan Chow atau Dean Chow. Siapa orang yang telah melakukan ini? Oh ya, yang nanya Dean itu bahasa Inggrisnya Dekan ya. Jadi kayak kalau Inggris Dean, kalau Indo Dekan. Nah, kemarin kan ada beberapa yang Dekan apa Dekan sih? Dekan apa Dekan? Cuma kemarin ada beberapa yang nggak komen kan. Nah, Dekan itu Indonesia dari Dean. Dean tuh bahasa Inggris. Oke, lanjut. Dean Chow berkata, siapa orang yang telah melakukan ini? Bagaimana dengan yang lain? Fang Hong menjawab, sudah terkontrol. Si Dekan atau Dean Chow bertanya lagi, apa siswa yang diracuni baik-baik aja? Siswa yang teracuni semua baik-baik aja, tetapi banyak siswa yang diracuni. Ini penawarnya. Dekan Chow bertanya, obat apa ini? Fang Hong menjawab, aku sudah memeriksanya dan ini baik-baik aja. Tapi ada satu hal yang bisa kau bantu. Dalam hati Fang Hong, karena akan sulit menentukan jumlah orang yang keracunan, Fang Hong berkata nih, berikan satu orang satu botol air yang sudah diberikan penawar racun. Anda tahu kan berapa murid di sini? Dean Chow berkata, kau sangat cerdas. Tentu saja saya harus menjaga para siswa. Fang Hong melanjutkan nih, saya serahkan pada Anda. Terima kasih untukmu kali ini. Kalau tidak, sekolah kita mungkin akan mendapat masalah. Terus ini di luar nih ada instruktur dan beberapa orang penjaga nih. Orang yang kanan berkata, yang sendiri ya, jaga dia agar tidak membuat masalah lagi. Yang kiri menjawab nih, yakinlah hanya satu jalan keluar. Terus kita lihat nih, dokternya dokter tadi harusnya ya, pertunjukannya akan segera dimulai. Tiba-tiba ada yang ngomong, diam atau aku akan masuk dan menghajarmu. Oke, aku akan diam. Tenanglah, aku tidak akan berani main-main. Aku akan diam di sini dengan tenang. Dalam hati si dokter, lagi pula aku ingin mendengar dukamu di sini. Terus tiba-tiba, tiba-tiba Fang Hong kayak, kenapa nih? Fang Hong kayak lemah gitu. Si Dekan bertanya, apa yang terjadi denganmu? Gak apa-apa, jangan khawatir. Lebih penting untuk menyelamatkan para siswa. Biarkan aku yang mengurusnya. Jadi berhati-hatilah. Ini waktu senggang yang jarang. Terus ini Fang Hong lagi istirahat gitu kan. Terus kita pergi nih, ada di toilet, air nyala. Tiba-tiba airnya kayak keluar tuh. Oh, ternyata Fang Hong guys yang ngendaliin. Terus airnya ke Fang Hong tuh. Fang Hong, hah? Oh, ternyata itu airnya gerak sendiri guys, bukan Fang Hong yang kendaliin. Fang Hong bertanya, guru, apakah itu kamu? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terlihat begitu lemah?
Fang Hong menjawab, baru aja aku menyelesaikan pelatihan militer. Aku di sini bersembunyi di sini untuk beristirahat. Kau itu guru kan? Dalam hati Fang Hong, sangat menyedihkan jika guru tahu bahwa aku menggunakan teknik terlarang. Fang Hong berkata nih, kenapa Anda tiba-tiba memikirkan saya? Apakah Anda sangat merindukanku? Kau terlalu banyak berpikir. Oh iya, aku punya firasat bahwa kau akan menderita hari ini. Jadi aku akan melihat apakah kau sudah mati atau mati. Sepertinya aku terlalu khawatir. Aku akan terluka. Aku ingin melihat siapa yang akan melakukannya. Si guru membalas, jangan ganggu aku sepanjang hari. Nak, jangan lupa tujuanmu. Kau harus berhati-hati hari ini. Wush, dan gurunya hilang tuh. Jadi kayak bola air gitu. Manik ini bisa mengembalikan kekuatan fisikmu. Simpanlah dengan baik. Ingatlah kata-kata seorang guru. Tetaplah hidup. Terus si Fang Hong ambil nih. Prediksi guru umumnya benar. Apakah ada hal lain yang akan terjadi hari ini? Nah, kita lihat nih. Ini si instruktur dan si dekan. Si instruktur berkata, Dian Chow, ada hal yang masih tidak nyaman untuk kita. Dian Chow merespon, aku mengerti. Aku akan menanganinya. Terus si dekan Chow masuk nih ke ruangan yang tadi dokternya tuh. Lihat siapa yang datang. Plak, kasar. Bukankah ini yang diajarkan olehmu? Jangan berpikir bahwa mendapatkan penawarnya akan baik-baik aja. Tanpa aku, mereka tetap akan terkena racun. Bagaimana? Tertarik bekerja sama denganku? Kau dasar binatang. Kenapa? Ingin membunuhku? Bunuh aku dan para siswa semuanya akan mati. Kenapa? Kau takut? Kau juga tahu kemampuanku. Gak ada yang bisa mengalahkan racun yang kubuat. Jika ingin menyelamatkan mereka, berlututlah. Si dekan berkata, demi nama palsu, nyawa para siswa terancam. Hah? Nyawa palsu? Aku bisa menjadi dokter terbaik. Aku bisa melakukan semuanya. Sudah aku katakan, berlututlah di hadapanku. Terus si dekan berlutut akhirnya nih. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan para siswa itu. Mereka tidak bersalah. Lihat, Dian Chow yang arogan berlutut padaku saat ini. Selama Anda membiarkan mereka selamat, saya akan berjanji kepada Anda untuk melakukan apapun. Terus tiba-tiba, dokter yang luar biasa. Tiba-tiba Fang Hong muncul di belakangnya nih. Terus si dokter langsung dihajar ke lantai itu. Kau bahkan gak tahu bagaimana rasanya takut tidak bisa hidup. Dasar brengsek. Kau lagi, ayo pukul aku kalau berani. Membunuh dokter terbaik. Apa ini yang diajarkan padamu di sekolah? Terus si dokter langsung ditendang tuh ke tembok. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa begitu banyak orang memohon padaku untuk memukulnya? Karena itu, aku harus memukulnya. Si dekan berkata, dia terbaik dalam urusan dengan berbagai hal tentang racun. Berbagai obat dicampur dan dosisnya harus sesuai. Butuh waktu yang lama untuk menangani racun. Apakah Anda masih mengharapkannya untuk menyelamatkan siswa-siswa itu? Jangan pernah berharap. Dia akan menjadi lebih gila. Karena kita nggak tahu bagaimana dia menggunakan obat penawar itu. Mari kita ubah metodenya. Pengobatan Tiongkok. Terus tiba-tiba ada yang datang nih. Dian, tidak baik. Banyak siswa yang mengalami gejala muntah. Hah? Waktu yang kalian miliki yaitu kurang dari setengah jam. Aku ingin melihat bagaimana kalian bisa menyelamatkan mereka. Diam, cuy. Waduh, mukanya diinjek sama Fang Hong. Aku akan memberitahumu bagaimana caranya untuk menyelamatkan orang. Dian Chow, antar aku. Dian Chow bertanya, apa yang akan kau lakukan? Serahkan masalah racun ini padaku. Tapi kau harus antar aku ke apotik untuk mendapatkan beberapa bahan obat. Nah terus nih ke apotik nih. Fang Hong berkata nih, banyak ramuan berharga. Ini semua uang. Bahkan aku bisa mencium uang. Si dekan berkata nih, semua bahan obat yang disimpan di sekolah tinggi pengobatan tradisional Cina ada di sini. Apapun yang kau inginkan atau perlukan, semuanya ada di tempat ini. Terus Fang Hong membuka bajunya dan berkata, oke, aku akan mulai. Si dekan bertanya, hei, apa yang kau rencanakan? Belakangan ini kau sedikit cemas. Jangan bicara omong kosong. Aku mau melihat bagaimana kau mendapatkan penawarnya. Ini, aku sudah menemukan apa yang kau butuhkan. Oke, untuk pengapian. Terus mulai api. Si dekan bertanya, Fang Hong, apa yang kau lakukan? Itu harta karun. Aku sudah hidup sangat lama dan baru pertama kali melihat obat ini. Ini tidak terlalu panas. Pindahkan itu. Apa? Oke, selanjutnya. Set. Oke, pakai darah Chow Fang tuh ditetesin ke obatnya. Aduh, apakah kau... Hei, apa kau sedang membuat racun? Orang tua itu berkata bahwa aku akan menderita hari ini. Itu merujuk pada penyelamatan mereka. Gak ada yang bisa lolos dari mata orang tua itu. Aku belum pernah melihat teknik penyulingan semacam ini selama bertahun-tahun. Kenapa darahmu harus ditambahkan ke dalam obat? Itu adalah cerita yang panjang. Singkatnya, darahku sangat berharga. Terus, wush, kelar gitu kan. Nah, sempurna. Bau sekali. Hei, gak salah. Seperti kata pepatah, obat yang baik itu rasanya pahit. Tentu saja, obat yang aku buat ini agak istimewa. Sisanya, aku serahkan pada Anda. Terus dicoba sama si dekan. Setelah dicoba, wush, dalam hati dekan, apa yang salah dengan perasaan nyaman ini? Aku merasakan kekuatan tidak terlihat mengisi seluruh tubuh. Begitu nyaman, tubuhku akan terbakar. Ini adalah vitalitas masa muda. Wush, terus langsung tokatnya dilepas tuh.
hanya butuh sedikit jilatan untuk menyembuhkan penyakitku selama bertahun-tahun. Sungguh menakjubkan. Di mana anak itu belajar? Terus obatnya akhirnya didistribusiin nih. Maaf, permisi, ini obatnya. Hei, apa yang harus aku lakukan? Berikan aku perintah. Ini rasanya seperti induk harimau ini akan meledak kapan aja. Berhati-hatilah. Baik. Buset, susternya ngeri banget ya. Susternya badannya sama mukanya kayak ini guys. Kayak Squidward. Kayak Squidward yang abis kena tabok pintu loh nih. Si suster berkata, selain itu, semakin banyak siswa yang dikirim ke sini. Ini racun penawar sudah ada di sini. Berikan kepada siswa. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.